Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyalurkan bantuan pangan non-tunai daerah atau BPNTD pada Jumat 8 September 2023. Bantuan ini disalurkan kepada 2.175 penerima manfaat se-Kota Kediri. Untuk Kecamatan Mojoroto dipusatkan di Kelurahan Bandar Lor. Kecamatan Kota dipusatkan di Kelurahan Setono Pande dan Kecamatan Pesantren dipusatkan di Kelurahan Betet. Alhamdulillah kita bisa menyalurkan bantuan sosial dari pemerintah Kota Kediri. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga Kota Kediri yang perlu dibantu. Jadi yang belum dapat bantuan dari pusat atau provinsi, kita bantu melalui bantuan daerah ini. Abdullah Abu Bakar mengungkapkan bantuan pangan non-tunai daerah yang diberikan ini sejumlah 200.000 setiap bulannya. Sebelumnya, bantuan sosial ini sejumlah 150.000 setiap bulannya. Lalu pada tahun 2022 telah dinaikkan menjadi 200.000. Bantuan sosial ini diberikan untuk bulan Mei hingga Agustus. Jadi para penerima manfaat menerima 800.000. Abdullah Abu Bakar berpesan agar bantuan yang diberikan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi saat ini harga beras sedang meningkat. Saya pesan ini digunakan untuk kebutuhan, jangan untuk membayar hutang ataupun membeli rokok. Pemerintah Kota Kediri akan mengadakan operasi pasar murah, nanti panjenengan bisa belanja beras di situ karena lebih murah. Yang hari ini sedia hadir untuk bersama-sama. Akhirnya ditemui sebentar, ada tamu lagi, terus akhirnya saya lari langsung ke sini. Ya, mohon dimaafkan ya, lambat sedikit nggak apa-apa. Bapak Ibu, bantuan ini namanya bantuan kalian BPNTD, bantuan sosial daerah. Oleh bantuan masuk ini kalau ada bantuan gitu ya. Konco-konconya oleh bantuan toko pemerintah pusat, toko provinsi, kok yang ini tidak. Nah ini untuk membantu panjenengan semuanya. Bantuan ini nilainya per bulan
Dulu bantuannya 150.000, saya harus tambah akhirnya jadi 200.000, tapi lek ngewehne itu di beberapa bulan kemudian. Nah akhirnya ini 4 bulan dapatnya 800.000. Nah, buka tepuk tangan ini. Oke, sampai nggak gelem oke? Ya, gelem dong, mau tuh mas? Kesel mas ya? Nah caranya begitu, cuman Bapak Ibu, saya pesan jangan digunakan untuk membeli yang bukan bahan pokok. Pak, gue tuku rokok oleh, gak oleh. Gue tuku rokok gak oleh. Gue tuku beras, buat beli beras yang penting-penting dulu. Beli beras atau mau beli gula juga boleh, mau beli minyak juga boleh, mau beli telur juga boleh, silakan. Ini digunakan untuk makan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya pesen supaya apa? Supaya keluarga kita semua bisa kita bantu. Punya anak Bapak Ibu? Punya. Nah, satu rumah berapa orang rata-rata di sini? 4. Yang 6 ada apa enggak? Yang 6 orang ada apa enggak? Enggak ada. 4 ya? Rata-rata 4. Nah itu dibuat makan satu keluarga. Sementara dicukup-cukupkan, nanti kalau ada bantuan lagi, saya upayakan bisa dibantu lagi. Itu ya. Oke. Sama ini mulai operasi pasar kan? Berarti 4 hari lagi ada operasi pasar di Kecamatan Mojoroto. Di kantor kecamatan, tempatnya Pak Camat. Nanti Bapak Ibu bisa beli beras di situ, harganya murah. Ya, harganya murah. Nanti datang ke situ, beli. Ini dari beras sudah mudah. Mudah ya. Nah, nanti belinya di situ ya. Nanti belinya di situ. Gimana caranya? Kan gitu. Ada nggak tetangganya jenengan apa? Ada. Ada. Nanti caranya datang ke dinas sosial tempatnya Pak Paulus. Kantornya di pesantren. Besok bekas SMP 5 kantornya. Nanti datang ke situ, nanti akan diverifikasi ada yang datang ke rumah jenengan belum sih. Mau kembali ini kembali ke Mojo. Langsung kalau ada warga yang minta bantuan, Ibu yang bisa saya sampaikan. Lalu Bapak Ibu ada 35, 18 sampai 35 tahun ada. Daripada nganggur di rumah, suruh ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemkot Kediri. Kita punya pelatihan-pelatihan banyak sekali pelatihan-pelatihan. Ada yang potong rambut, ada yang bikin kue kering, ada yang bikin yang mempelajari pemasaran online, banyak sekali. Silahkan nanti suruh ngecek media sosialnya pemerintah Kota Kediri atau media sosial saya atau media sosialnya Dinas Koperasi dan UMTK. Tempatnya juga di Jalan daerah sana, Jalan Polisi Mabani, Jalan Mauni, belakangnya kantor PU. Silakan nanti datang ke sana ya, supaya anak-anak panjenengan dapat ilmu yang bermanfaat. Nanti bisa untuk laki-laki boleh, perempuan juga malah lebih boleh, kurang punya hijab. Ayo boleh, 2 boleh, 20 juga boleh. Tapi nanti dicek dulu. Ini tenanan kita, tenanan nggak usah. Hanya menerima yang sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak mau. Minta yang sungguh-sungguh. Karena kalau sudah ikut pelatihan itu biasanya gampang. Mau cari, mau jualan apa, mau bikin sesuatu. Jadi kita kasih ilmunya. Jadi gitu Bapak Ibu ya, saya tidak bisa itu saja. Terima kasih, mudah-mudahan bantuan
pangan non tunai daerah. Ini dari daerah Kota Kediri, karena dulu banyak sekali bantuan bagi warga yang kurang mampu, tapi ternyata ketika kita cek di lapangan, kenapa nggak dapat? Nah, akhirnya bantuan ini bisa sampai ke panjenengan. Semoga ini bisa membantu. Saya pesan kepada Bapak Ibu, bantuan ini gunakan untuk membeli bahan pangan pokok. Oh, jangan digunakan untuk dirokok, jangan digunakan untuk bayar pinjol, buat beli hari Senin. Bapak Ibu boleh beli di situ, harganya murah. Beras kan lagi naik ya. Nah, makanya di operasi pasar nanti Bapak Ibu beli di situ harganya lebih murah. Ada subsidi kan. Jadi itu Bapak Ibu nanti gunakan uang itu untuk beli di situ untuk kasih makan keluarga. Bagi Bapak Ibu yang punya anak usianya 18 sampai 35 tahun, ada nggak? Anaknya mau belajar, mau kerja, nanti bisa dilatih. Tempatnya, informasinya bisa datang ke Dinas Koperasi dan UMTK. Banyak pelatihan kerja di sana, banyak sekali. Tapi yang sungguh-sungguh, yang nggak sungguh-sungguh, nggak boleh ikut. Karena latihannya lama, latihannya 5 hari. Kita datangkan guru-gurunya yang bagus-bagus. Kemarin ada yang bikin konten, bikin video, ada yang bikin kue kering, ada yang bikin puding, ada yang bikin kue bagus-bagus, foto rambutnya barbershop, itu. Lalu juga tapi tenang, mau datang latihannya 5 hari 6 hari. Kemarin kalau ada yang punya Instagram nanti boleh dicek di Instagramnya Dinas Koperasi dan UMTK. Banyak sekali pelatihan. Yang latih ada yang jebolan Amerika, ada yang punya usaha besar yang latih. Kemarin saya ketemu di Jemim. Mana ya? Pinggir Berantas itu sini. Papringan. Kafe apa? Papringan. Nah, kafe Papringan itu. Wah, anak muda-muda bikin video ini, ada yang jualan make up, ada yang jualan salep diraih. Itulah skincare. Nah, tahu tuh jangan pakai skincare ya? Makanya glowing. Nah itu Bu, di video diginikan nanti di-upload di TikTok, nanti banyak yang beli. Nah itu namanya skincare, ini. Ya itu Bu. Jadi anak-anak muda sekarang ini jualannya sudah berbeda. Nah, makanya harus dilatih, ya kan? Rata-rata banyak dari warga tidak mampu itu banyak. Ilmunya kalau les mahal 2 juta harganya. Nah ini kita kumpulkan jadi satu, diajari di situ. Nanti tolong yang punya putra putri suruh ke sana, suruh cari informasinya. Ada pelatihan apa saja ya. Kita pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan. Caranya ya dibantu dengan pelatihan-pelatihan. Nah, caranya begitu, yang mudah-mudah biar belajar. Gitu Bu? Setuju Bu? Oh didoakan ya Bu ya.
Satu, tidak boleh digunakan untuk apa? Bayar utang. Yang kedua, tidak boleh buat beli rokok. Ini murah. Kalau bapaknya nanti minta jangan kasih ya. Kasih masakan aja. Ini Pak I. Sambal pecel, mau tumpang, nah gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut mendampingi Wali Kota Kediri, Camat, Lurah, dan tamu undangan lainnya. Wali Kota Kediri menambahkan pemerintah Kota Kediri juga memiliki program pelatihan, di mana pelatihan ini menyediakan banyak bidang. Apabila ada warga yang berusia 18 hingga 35 tahun bisa mengikuti pelatihan. Untuk syarat bisa langsung datang ke kantor Dinkop UMTK atau melalui media sosialnya. Kita adakan pelatihan ini untuk warga yang sungguh-sungguh meningkatkan kemampuannya. Pelatihan ini gratis, masyarakat tinggal ikuti saja tapi harus sungguh-sungguh. Nilainya adalah berapa? Oh, sudah dihitung. Konami. Ya, nilainya 800.000 ya. Ya. Lele ya oleh, lutut ya oleh. Iwak peyek ya boleh lah. Asal pokoknya boten pareng damel tugas rokok, boten parang dapat bayar, nah, dimakan aja untuk keluarga, ya. Nanti wonten operasi pasar murah, kan beda, di tengah tinggi ya. Beras murah aja boleh beli di sini, nanti beli di sini. Nah, jadi begitu, setuju dong? Saya berpesan kepada panjenengan yang mungkin punya cucu atau punya anak usianya 18 tahun sampai 35 tahun, gitu. Yang punya niat sungguh-sungguh mau belajar, mau nyambut gawe, itu ada pelatihan di Dinas Koperasi dan UMKM. Pelatihannya bagus-bagus, karena kami banyak kemarin melatih baru 1 hari 2 hari sudah pulang, nggak mau. Kalau nggak mau nggak niat nggak usah. Nanti silakan yang punya putra putri suruh cek ke sana, ada pelatihan apa saja. Kemarin ada pelatihan membuat konten kayak video juga dimasukkan diunggah ke Instagram, TikTok, kemana-mana, ke Facebook. Lalu juga ada bikin kue, ada bikin apa namanya tata boga, masak-masakan itu. Ada juga yang bengkel, lalu bengkel sepeda, bengkel las, macam-macam. Gurunya juga bagus-bagus, top. Ada yang mantan chef Amerika juga ada. Jadi bagus Bapak Ibu. Saya kemarin ketemu langsung itu. Jadi jualan sekarang sudah tidak di toko lagi, tapi di online. Cak online. Nah ini Bapak Ibu, kami berupaya walaupun nanti anaknya orang tidak mampu masukkan ke sana. Karena kalau les itu puluhan juta.
kursuskan di sana. Kursuskan di sana biasanya 5 hari sampai 12 hari, 10 hari biasanya. Gratis kok bayar? Ini yang adakan saya, pemerintah. Gratis. Langsung datang ke sana. Nanti lewat Pak RT sampai aku sepi jadi jujur kalau langsung jujur ke sana. Cek nanti, oh saya mau pelatihannya cuma 1. Aku melungi nggak boleh, 1 aja. Sukanya yang mana ini? Nanti boleh. Bagus Bapak, tapi harus dulu. Daerah kanan nggak boleh. Dikeluarkan karena bisa seksual. Ini lah betul sih kanan, betul sih. Walaupun rumahnya gang kecil nggak mampu, tapi dodolannya sudah banyak sekali. Banyak sekali, banyak. Nah itu saya berharap mudah-mudahan dari kota Kediri ini banyak muncul anak-anak muda yang sukses setelah itu. Mungkin putra-putri panjenengan semua. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Teman-teman, yang pertama dilarang dibuat apa? Rokok. Yang kedua nggak boleh. Kedua beli rokok nggak boleh. Pulsa kagem telepon wayai nggak usah. Tapi sisi air. Yang penting buat makan Pak, buat makan sama keluarga. Setuju tak? Oh gini cair gini ya. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Paulus Luhur Budi menjelaskan bantuan ini diserahkan non-tunai melalui virtual account Bank Jatim. Namun untuk lebih memudahkan masyarakat, Bank Jatim dihadirkan secara langsung. Jadi masyarakat tidak perlu pergi ke bank. Kita dekatkan ke masyarakat. Penerima bantuan ini jadi lebih mudah, tidak perlu mengantri di bank. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi Mbak, umurnya pinten? Udah sepuh ini. Pak RT ini pun. Oh jenengan Pak RT ini. Ini Pak RT yang solehah. Solehah. Yang soleh Pak RT ngambil. Diterne lho iki. Nggih Pak, jenengan nganter niki anu Mbah Rohmat. Nggih, Mbah Rohmat. 1939. 93 loh Mbak. 84. Oke Mbak. 84. Jadi 84 ya. Ukuran itu nanti Lebih Pak. Ini kata motor niki kali ukurannya seperti depan pulau. Nggih. Boyo niki. Nggih Mbak. Ten griya kali sinten? Ya Mbak. Kasih nyapin. Boten. Isone pinten? Bencong. Ujang Rahma, Kelurahan Jamsaren. Oh, 69. Anu tapi kados sehat. Alhamdulillah. BPNTD dulu kita kenal itu atau bantuan sembako dari Bapak Wali Kota Kediri kepada warga masyarakat sekota Kediri. Total ada berapa Pak? Total bantuan ini nanti diterimakan kepada 2.175 penerima manfaat. Nominal yang diterima masing-masing KPM berapa Pak? Nominal Pak masing-masing. Ya, untuk masing-masing KPM nanti akan menerima 200.000 kali 4 bulan. Karena mulai bulan Mei, dihitung mulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, jadi menerima 4 bulan. Jadi nanti total menerima 800.000. Ini bantuan BPNTD ya Pak?
Ya, BPNTD. Ini diterimakan di 3 kecamatan, nanti Kecamatan Mojoroto di Kelurahan Bandar Lor, kemudian Kecamatan Kota di Setonopande, dan Kecamatan Pesantren nanti di Bedet. Tapi dilaksanakan secara serentak dan nanti masing-masing akan dikunjungi oleh Bapak Wali Kota yang akan menyerahkan secara simbolis langsung kepada kelompok penerima manfaat. Pak Paulis, mungkin pesan-pesan kepada masyarakat setelah menerima bantuan ini seperti apa, Pak? Ya, kami berharap pada masyarakat atau warga Kota Kediri atau kelompok penerima manfaat ini bisa memanfaatkan bantuan ini sebaik-baiknya. Seperti kita ketahui bersama bahwa sekarang ini sedang sulit-sulitnya ekonomi karena faktor cuaca, sehingga bantuan ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian sembako dan membantu kebutuhan rumah tangga. Jadi tidak untuk membayar utang atau untuk keperluan lain yang tidak urgen. Jadi untuk yang urgen saja. Ya, jadi ini adalah bantuan pangan non tunai tapi dari daerah. Kan biasanya kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, provinsi. Kediri punya bantuan untuk daerah. Ini ditujukan bagi masyarakat yang kemarin mungkin belum terbantu, ini dibantu karena di waktu Covid kemarin banyak sekali masyarakat yang terdampak terhadap Covid, akhirnya jadi kehilangan pekerjaan, tidak mampu segala macam, jatuh lah ya, kondisinya jatuh, sehingga kita bantu dengan bantuan non pangan tunai daerah ini. Bantuan pangan non tunai non tunai daerah. Jadi seperti itu. Biasanya mereka tidak terbackup dari bantuan-bantuan dari pusat maupun dari provinsi. Nah, memang ini nilainya cuma 200 ya, Pak ya. Terus kita terimakan biasanya 3 bulan sekali, tapi ini 4 bulan. Jadi nilai yang diterimakan adalah 800.000, dan tadi saya pesan jangan digunakan untuk macam-macam ya, menggunakannya hanya untuk membeli bahan makanan saja. Tadi untuk pelatihan tadi, Pak. Oh iya, ada pelatihan juga di Kota Kediri ini untuk usia 18 sampai 35 tahun. Siapa saja boleh untuk datang ke Dinas Koperasi dan UMTK untuk tanya-tanya ada pelatihan apa. Pelatihannya bagus-bagus sekali, tapi memang harus orang-orang yang niat ya, yang punya sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa. Ya, persyaratannya apa Pak? Persyaratannya sedikit. Persyaratannya sangat sedikit sekali. Bisa dicek langsung di Dinas Koperasi dan UMTK. Terima kasih, Pak. Ya. Tim Liputan Toho TV.